Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 26 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, sebab Yesus adalah pusat segala kebaikan bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Yesi Mamentu. Kepada Saudari Yesi, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi hari ini tanggal 26 Januari dengan judul Pusat Segala Kebaikan. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Mazmur 119 ayat 68. Dalam kemanusiaan Kristus ada benang emas yang mengikat orang miskin yang percaya dan percaya pada jiwa kasih-Nya yang tak terbatas. Dia adalah tabib agung. Di dunia kita, Dia menanggung kelemahan kita dan memikul beban kita. Dialah penyembuh perkasa atas segala penyakit. Dia miskin, namun Dia adalah pusat segala kebaikan, segala berkat. Dia adalah sumber kekuatan bagi semua orang untuk mengabdikan kuasa mereka pada pekerjaan untuk menjadi anak-anak Allah. Kristus selalu menjadi sahabat orang miskin. Dia memilih kemiskinan dan menghormatinya dengan menjadikannya bagiannya. Dia telah menghilangkan selamanya celaan dan cemoohan dengan memberkati orang-orang miskin, para pewaris kerajaan Allah. Begitulah pekerjaannya. Dengan menguduskan dirinya pada kehidupan yang miskin, Dia menebus kemiskinan dari kehinaannya. Dia mengambil posisinya di tengah-tengah orang miskin, agar Dia bisa menghilangkan stigma yang melekat pada kemiskinan dari dunia. Dia tahu bahayanya cinta akan kekayaan. Dia tahu bahwa cinta ini
merusak banyak jiwa. Ini menempatkan orang-orang kaya di mana mereka memanjakan setiap keinginan akan keagungan. Hal ini mengajarkan mereka untuk memandang rendah mereka yang menderita tekanan kemiskinan. Hal ini mengembangkan kelemahan pikiran manusia dan menunjukkan bahwa meskipun kekayaan melimpah, orang kaya tidaklah kaya di hadapan Allah. Karakter banyak orang telah dibentuk oleh penilaian yang salah terhadap orang-orang kaya duniawi. Orang yang mempunyai rumah dan tanah dipuji dan ditipu oleh penghormatan yang diberikan kepadanya. Mungkin memandang rendah orang miskin yang mempunyai kebajikan yang tidak dimiliki orang kaya. Ketika ditimbang dalam timbangan emas di bait suci, orang kaya yang egois dan tamak akan didapati terlalu ringan, sedangkan orang miskin yang dalam iman bergantung pada Allah semata karena kebajikan dan kebaikannya akan dinyatakan sebagai pewaris kekayaan abadi dalam kerajaan Allah. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penatelanan Saudari Yesi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang berbunyi, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Siapakah Yesus Kristus yang meskipun kaya, tetapi rela menjadi miskin demi kita? Confrontation halaman 29 paragraf 2 menyatakan, setan sangat mengenal kedudukan terhormat yang Kristus miliki di sorga sebagai anak Allah yang dikasihi Bapa, dan bahwa Dia akan meninggalkan sorga dan datang ke dunia ini sebagai manusia, membuatnya khawatir akan keselamatannya. Yesus Kristus yang kaya tetapi rela menjadi miskin adalah anak Allah yang Bapa kasihi. Setan tahu akan hal ini, dan saat Yesus turun menjadi manusia miskin di dunia ini, setan khawatir akan keselamatannya. Kemudian Roh Nubuat menyatakan dalam Steps to Christ halaman 21 paragraf pertama, dan satu-satunya jalan kepada Allah adalah Kristus. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dan oleh karenanya, segala berkat yang berasal dan mengalir dari Allah datang melalui Yesus. The Desire of Ages halaman 210 paragraf 2 berkata, "Dunia telah diserahkan kepada Kristus, dan melalui Dia telah datang segala berkat dari Allah kepada umat manusia yang berdosa." Inilah dasarnya mengapa Yesus yang rela menjadi miskin adalah pusat dari semua kebaikan, semua berkat, agar kita yang miskin boleh menjadi kaya. Kekayaan apa yang boleh kita peroleh dari Yesus? Berikut Alkitab menyatakannya. Yohanes 1 ayat 4 berkata, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia." Yohanes 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes 7 ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Inilah kekayaan yang teristimewa yang kita peroleh dari Yesus, anak Allah, yang adalah pusat dari semua kebaikan, yaitu melalui Dia kita beroleh kehidupan yang kekal. Dan bahkan Yohanes menyatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, "Dan inilah kesaksian itu,
Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Inilah sebabnya Yesus rela menjadi miskin bagi kita, agar kita yang seharusnya mati, sebab kita tidak punya hidup, dapat menjadi kaya, yaitu menerima kehidupan yang kekal, sehingga boleh menikmati segala yang Bapa sediakan bagi kita di sorga, yang jalannya saja dari emas, gerbangnya dari mutiara, dan masih banyak lagi, serta hidup selamanya di dunia baru nanti. Itu sebabnya pemazmur menubuatkan tentang Yesus dalam Mazmur 112 ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita yang sudah menerima kekayaan Kristus dalam hidup kita, agar kita menjadi saluran semua kebaikan Kristus kepada orang lain, sehingga orang yang miskin rohani dapat menerima kekayaan hidup Kristus, hingga pada akhirnya boleh menerima kehidupan kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Kristus adalah pusat semua kebaikan. Semua kebaikan dan berkat daripada Bapa mengalir kepada kami melalui Kristus. Sebab Dia adalah anak Allah yang Bapa kasihi. Meskipun Dia turun ke dunia menjadi manusia yang miskin, tetapi Dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, kami boleh menerima segala berkat yang daripada-Mu. Karena Kristuslah satu-satunya jalan kepada Engkau, ya Bapa. Dan hingga pada akhirnya Dia datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan dan tinggal bersama Engkau di sorga dan di dunia baru nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.